Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, jumpa kembali dengan saya Hendro Saki dalam program acara Hasbi Hendro Saki Bicara. Baik, saudaraku sebangsa dan setanah air, di edisi ke-12 kita kali ini kita akan membahas tentang tramadol. Nah, isu soal tramadol ini beberapa hari kebelakangan ini semakin mencuat, baik itu menjadi isu nasional maupun menjadi isu lokal di Aceh. Nah, bersama kita sudah hadir narasumber yang ganteng-ganteng, yang keren-keren, dan yang juga tentu saja nggak hanya ganteng, juga punya kapasitas untuk menjawab isu terkait dengan tema yang kita akan bincangkan. Yang pertama itu ada Dr. Ari Faisal. Selamat sore Pak Dokter. Selamat sore. Kemudian ada AKP Ferdian Chandra. Beliau adalah Kasat Narkoba Polresta Banda Aceh. Nah, Pak Dokter Ari Faisal, sebenarnya tramadol itu apa ya? Oke, jadi kan memang lagi heboh banget sekarang ya. Jadi di ibu kota ya, mungkin udah mulai heboh juga kita di Aceh ya. Aceh. Ya sebenarnya tramadol ini golongan obat ya, obat yang ya kalau kita katakan obat keras atau dia golongan obat narkotik. Ya. Jadi beda, ada narkotik, ada psikotropika. Ya, kalau narkotik ini bukan psikotropika karena dia biasa dipakai sebagai analgesik. Analgesik itu untuk anti nyeri ya. Jadi biasa kita kalau di dunia medis itu kita pakai analgesik itu untuk anti nyeri. Jadi selain kita pakai dia untuk untuk misalnya sesudah kita pakai, dia nggak menyebabkan perubahan perilaku pada pemakainya. Itu bedanya dengan psikotropika. Kalau psikotropika misalnya golongan-golongan ya heroin atau marijuana lainnya, nah mereka setelah dipakai berubah perilakunya, bisa memabukkan kah. Tapi kalau tramadol tidak, makanya dia golongan narkotik atau obat keras. Artinya tramadol itu memang obat dokter ya? Ya. Resmi ya? Resmi. Bila dipakai sesuai dengan petunjuk dan aturan. Betul. Nah, dampaknya apa kalau memang tidak sesuai dipakai dengan petunjuk dan aturan? Itu ada dampak nggak kalau pemakaiannya? Yang utama mungkin yang seperti heboh sekarang ya, kecanduan pasti. Kecanduan ya. Nah, tapi kalau dipakai, kalau yang efek samping lainnya selain kecanduan, misalnya mual, muntah, sampai konstipasi atau perut kita tuh berputar-putar. Enggak, tadi kan Pak Dokter bilang bahwa ada itu golongan narkotika ya, golongan narkotika. Artinya apa? Mungkin ketika pakai itu orang merasa merasa lebih fly atau nyaman atau gimana? Iya, kalau efeknya dia mungkin dia ada seperti sistem atau hormon endorfinnya. Jadi setelah kita pakai itu kita menjadi senang. Seperti kita bisa naik sepeda, kecapean, tapi kita senang. Nah, dalam tramadol ada endorfin namanya. Endorfin itu apa ya? Ya itu seperti zat gembira atau bahagia. Jadi setelah memakai itu kita bahagia, tapi bahagianya hanya saat memakai itu. Makanya kita pengen memakai terus. Oh gitu. Ya, jadi ada efek kecanduan ya. Sekali pakai tambah lagi. Jadi kita pengen, kan orang semuanya pengen bahagia terus. Artinya tramadol itu dijual di apotik ya secara resmi ya? Memang dijual di apotik atau di rumah sakit, tetapi hanya dengan resep dokter. Oh, kalau nggak ada resep dokter? Ya tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar ya. Boleh keluar. Pak Kasat. Ya. Tadi kan sangat jelas bahwa dibilang sama Pak Dokter itu bahwa tramadol itu golongan narkotika bukan psikotropika. Nah, kalau dalam undang-undangnya itu masuk nggak? Jadi gini, Bang Hendro, jadi sedikit kami juga ini sesuai dengan undang-undang. Iya. Jadi di sini ada undang-undang narkotika. Undang-undang sekarang ini, kalau dulu emang ada narkotika, ada psikotropika, undang-undang nomor 597 sama 2297 dulu, tapi sekarang sudah digabung undang-undang 35 2009 tentang narkotika. Jadi dalam undang-undang narkotika tersebut ada lampirannya. Lampiran 1 yaitu golongan narkotika golongan 1, 2 dan 3. Dan juga ada lampiran 2-nya tentang yang memuat tentang prekursor narkotika. Jadi kalau sesuai dengan undang-undang, maaf Dokter, tidak termasuk dia. Nggak termasuk. Berarti
dijual bebas nggak bisa ditangkap ya pelakunya. Ya, ini kita belum sampai ke situ. Oh, Ini iya. hanya cerita tentang narkotika. Betul. Tapi kalau kita cerita tentang penyalahgunaannya itu, dia masuk ke undang-undang kesehatan. Undang-undang Ya, kesehatan. undang-undang yang terbaru sekarang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, pengganti daripada Undang-Undang Nomor 36 2009 tentang kesehatan. Jadi di sini seperti Pak Dokter sampaikan tadi, ini resmi dia obatnya, legal nih, tetapi apabila disalahgunakan menjadi ilegal dan nanti ada dampak hukumnya, ada yang dilanggar di sini. Jadi di sini dia subjeknya dia penjual, penyedia, pengedar. Jadi dia penjual, pengedar dan penyedia tramadol. Ini tramadol dalam arti ini dia sediaan farmasi, kalau dalam bahasa hukum di dalam undang-undangnya sediaan farmasi di situ yang ilegal ataupun tidak memenuhi ketentuan persyaratan keamanan yang jelas. Harus ada aturan pakainya, dosisnya dan sebagainya. Dan di sini mungkin langsung saja dia bisa kena di sini dia pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Itu pemakai, pengedar atau ini yang bisa dijerat? Penyedia, penjual sama pengedar. Kalau pemakai nggak bisa ya? Dalam undang-undang ini Belum ada ya? Tetapi- Berarti masih ada tapi kekosongan ada ya? unsurnya di sini. Ada unsurnya. Jadi bunyi pasal 435 inilah setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataupun kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dalam pasal 138 ayat 2 dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar. Pasal 138 ayat 2 ini ada larangannya lagi. Setiap orang dilarang menjual, mengadakan, mengedarkan, kemudian mempromosikan dan menyimpan. Jadi unsur si pengguna tadi Unsur mungkin menyimpannya bisa dijerat ya. Bisa jerat, tetap bisa kena dia di situ. Mungkin di situ dia. Nah, Pak Dokter, ini tramadol banyak macamnya nggak nih? Atau cuma satu macam aja? Atau dia merek dagang atau semacam merek apa gitu? Ya, tramadol itu kan dia jenis obatnya golongan opioid, ya kan? Jadi kalau ya macam-macam, kalau merek generiknya tuh ya tramadol. Cuma nanti kadang-kadang kan misalnya PT obat ini namanya udah lain, tapi sediaannya ada yang tablet, ada yang ampul. Nah, dalam bentuk botol kaca. Nah, kalau di rumah sakit biasanya itu sediaannya ampul. Kadang-kadang misalnya nih saya habis operasi, terus kan habis kita bor tulang, kita potong atau apa, nah kan nyeri sekali. Tramadol ini obat yang sangat ampuh atau paten, menghilangkan nyeri. Artinya dokter pernah memberikan resep untuk memakai tramadol ya. Kalau di rumah sakit kan itu resmi tuh, karena kan ada resepnya, ada nomor resepnya, ada semua, dan di farmasi dia ada AKL-nya, e-katalog, semua resmi. Nah, cuman kalau di luar, nah itu kan kadang-kadang obatnya kita nggak tahu tuh yang dijual gimana, yang pakai siapa, dan seandainya pun dia di apotik harus dengan resep dokter. Kalau nggak, resepnya pun khusus, itu nggak bisa sembarangan. Kalau khusus obat keras seperti ini, resepnya khusus, ada SIP dokternya, malahan ada nomor HP dokternya di bawah kadang-kadang ya. Jadi nanti ditelepon tuh, dikonfirmasi sama apotek yang bersangkutan. Dok, apakah benar dokter meresepkan ini untuk ini, karena setiap, kalau nggak salah saya, setiap obat yang keluar dari farmasi atau dari apotek tentang obat ini yang begini-begini, misalnya tramadol itu dicatat jelas. Obat masuk berapa, obat keluar berapa. Iya, benar. Nah, kalau nanti dicek sama mungkin Balai POM ya, nggak sama, nah itu bisa masalah. Nah, jadi sebegitu ketatnya obat ini diatur. Pengaturannya sangat ketat. Tapi masalahnya ini Pak Kasat, ini banyak beredar nih, bukan di Aceh ya, tapi secara nasional kita lihat di Jakarta, di mana-mana gitu tuh, itu artinya semua orang bisa mengakses tanpa perlu resep dokter. Itu gimana itu? Ya, menurut saya ini perlu pengawasan di sini. Biasanya kita dari kepolisian itu bergabung dengan Balai POM. Nanti kita akan cek tuh, ke apotek kita cek tuh. Mana kan dia ada simbolnya tuh K tuh, K merah tuh ya, obat keras ya. Obat keras itu maksudnya harus ada resep dokter gitu, harus jelas dosisnya, itu dia. Maka itu ada, nanti akan turun kita itu nanti
dia berkala dia itu. Kalau di Aceh sudah pernah ada temuan terkait dengan penyalahgunaan tramadol ini? Belum ya. Tapi kalau untuk razia pengawasan tetap kita ada dinas kesehatan, ada balai pom, ada kita bisa di direktorat narkoba, bisa di Polresta Medan, ini tergantung siapa yang berkolaborasi gitu lah. Iya. Oke, kembali lagi nih Pak Dokter nih. Jadi sebenarnya orang mengkonsumsi tramadol itu hanya untuk mendapatkan apa gitu? Kok bisa orang mau pakai gitu berulang-ulang, itu apa yang ingin didapatkan sebenarnya? Iya, sebenarnya mungkin ya. Kalau setahu saya ya, karena kan mungkin ada juga ya mungkin gosip-gosip di luar katanya pemakaian tramadol ini juga bisa menambah efek ya obat kuat. Ya, vitalitas. Juga ada itu ya kan. Terus ada juga dan itu langsung dikonsumsi, mungkin ada campuran lain. Ya saya kurang tahu mungkin mereka campur dengan apa, tapi kalau untuk saya di rumah sakit supaya efek anti nyerinya poten, karena gabung dengan mungkin paracetamol untuk jadi analgetik ditambah dengan antipiretik, efeknya tuh bagus banget. Jadi misalnya pasti nyeri sekali habis operasi, kita kasih tramadol dan paracetamol, itu setengah jam langsung hilang nyerinya, dan dia efeknya cepat. Kerjanya cepat, 4-5 jam sudah ada efeknya, dan dia tahan selama sekitar 24-48 jam. Jadi kuat sekali tramadol ini. Hanya saja itulah banyak efek-efek yang mungkin disalahartikan oleh orang yang nggak bertanggung jawab. Kalau dampak jangka panjangnya terhadap penggunaan tramadol yang terus-menerus, misalnya kita jadi gila atau kita jadi apa, itu ada nggak? Ya sebenarnya sih kalau efek jangka panjangnya mungkin kerusakan di organ-organ dalam ya, GI tract misalnya lambung kita jadi bocor. Karena ini obat ini keras, jadi kita harus ya kadang-kadang orang hanya menimbang efek euforia saja, bahagia, tapi nggak menimbang efek-efek misalnya ya. Karena kan ini efeknya mual, muntah, konstipasi hingga sampai cedera lambung. Nah itu nggak dipikir tuh. Terus mungkin kerusakan di sistem saraf. Karena kan ini kita dipaksa untuk bahagia terus, jadi endorfin kita naik terus. Kerusakan sistem saraf lama-lama bisa gila juga. Iya. Jadi kan kalau memang kecanduan tuh efeknya nanti kita bakal ketagihan tuh. Otomatis ya mungkin kita uangnya nggak ada, tapi pengen kecanduan terus, ya mungkin kita jadi mencuri kah atau apakah. Jadinya efeknya ke angka kriminal. Nah kalau harganya, kita dapat informasi itu di luar Aceh ya, kita nggak bicara di Aceh, bahwa di sana misal di beberapa kasus itu yang pernah kita baca di sejumlah media, itu di sana harganya murah gitu. Makanya orang kadang-kadang satu lemping itu ada yang cuma 20.000, ada yang cuma 30.000, ada yang 50.000. Itu memang harganya murah ya, sehingga kok semua masyarakat lapisan tuh bisa mendapatkannya. Harganya memang terjangkau ya. Karena generik ya. Kalau memang mau dijadikan obat-obat terlarang, ini termasuk obat yang murah. Obat yang murah. Ya, karena ya itulah. Cuman mungkin kalau untuk masyarakat ya mungkin karena untuk asuransi mungkin BPJS ya. Obat ini sangat murah, terjangkau. Tapi kalau dipakai untuk hal-hal seperti itu mungkin itu bahayanya. Karena bisa buat gila ya, ada efek jangka panjang yang sangat berbahaya. Nah, kalau di Aceh sendiri Pak Kasat, ini untuk mitigasi dan mungkin mitigasi masuknya obat-obat gini sudah pernah dilakukan belum Pak Kasat? Maksudnya kemungkinan ada obat ini masuk dan penyalahgunaannya di Aceh? Sementara ini belum ada. Belum ada sama sekali ya, belum ada laporan ya. Ini viral, kita juga kan pasti itu perintah juga kita coba di wilayah kita bagaimana nih peredarannya. Jadi anggota kita ini sudah bekerja juga nih ya. Jadi kalau menurut kita belum ada lah. Kalaupun ada mungkin ini makin tersembunyi lagi karena udah viral gitu kan. Dan di sini memang seperti Bang Hendro bilang tadi harganya murah, tapi mungkin kita harus batasi di pengawasan tadi mungkin ya. Dia harus betul-betul termasuk mengawasi apotek yang menjual. Sudah pernah dilakukan ya? Itu memang rutin ya. Nah, bukan hanya tramadol, tapi dia obat keras pokoknya. Obat keras itu harus jelas ya. Resep dokternya mana, kopian mana. Kan terlampir semua di apotek itu dengan itu semua ya waktu kita turun itu. Jadi kalau seandainya ada nanti satu ini kok nggak ada ini mana, itu udah salah, dia menyalahi. Dan kan mereka juga takut dicabut izin atau disegel lah pasti nanti itu. Jadi saya rasa ini persoalannya hari ini banyak beredar tanpa resep dokter. Sementara Pak Dokter tadi bilang resepnya sangat ketat. Ya, harus ada ininya SIP dan sebagainya. Tapi kok bisa beredar?
Ini yang aneh ini di mana nih salahnya Pak Kasat? Kalau saya belum kita temukan Belum Aceh kita ya, temukan di Banda emang Aceh ya? khususnya wilayah saya belum temukan. Memang saya kemarin mungkin wilayah lain. Iya, Polda iya, iya. Metro kemarin kita mungkin baca di online. Jadi ada tawuran, dia minum itu, konsumsi itu katanya. Gitu kan. Ini apa kayak sama dengan pil koplo itu loh, pil anjing dulu kan dulu zaman dulu sama dia atau beda ya beda dong kan? Ya kita nggak tahu isinya apa ya. Mungkin kalau ya otomatis kalau dia memang efeknya untuk kita semangat, euforia. Kadang-kadang kita minum tramadol tuh ya mungkin jadi apa ya? Mungkin jadi siap kerja 24 jam kan. Karena ada vitalitas tadi Iya, itu ya. betul. Jadi kalau kemarin saya buka juga searching di Google kan, katanya bisa menenangkan, bisa jadi yang itu apabila dilakukan tanpa resep dokter. Jadi nggak ada misalnya untuk nggak perlu digunakan, tapi dia gunakan itu tadi. Betul. Kalau euforia berlebihan ya gitu. Ya artinya kalau menggunakan undang-undang narkotika memang nggak bisa dijerat, hanya bisa digunakan lewat undang-undang kesehatan. Tapi lumayan ancamannya itu. 12 tahun ya. paling lama. Nah itu jadi hati-hati nih bagi yang menyimpan, mengedar, mendistribusikan dan juga memproduksi ada ancaman 12 tahun nih kata Pak Kasat. Jadi jangan main-main, ini tramadol bukan persoalan. Ya. Mudah nih, sama kayak narkoba ternyata hukumannya. Oke, mungkin Pak Kasat mungkin ada nggak pesan terakhir lah untuk masyarakat terkait dengan penyalahgunaan atau dengan terkait dengan tramadol ini tadi bagi generasi kita lah ini, bagi generasi muda agar tidak menyalahgunakan tramadol karena selain soal hukum, soal dampak dan sebagainya. Ya, kalau pesan saya semua yang sudah dilarang dalam undang-undang pasti tidak bagus, tidak baik, pasti dia berefek pada kesehatan mungkin, hukumnya juga, dan mungkin ya seperti Pak Dokter bilang bisa merubah perilaku dan nanti bisa bahaya kan, ini generasi kita mau jadi apa nanti Betul. menggunakan yang dilarang oleh undang-undang. Mungkin itu dari saya, harapannya ya ini aja maksudnya mengikuti saja gitu. Jangan dipakai lah pokoknya intinya. Jangan menggunakan tramadol. Nah, kalau Pak Dokter nih apa nih Pak Dokter nih? Mungkin sebagai orang yang memang menggeluti, mungkin yang paham sekali dampak efek buruk dan sebagainya terkait dengan penggunaan jangka panjang tramadol ini. Ya kalau dari kita dunia medis ya, tramadol ini boleh digunakan asalkan sesuai indikasinya. Boleh digunakan asal sesuai dengan petunjuk dokter. Betul. Ya kan, misalnya kita ini memang nih sudah selesai operasi, sudah pulang ke rumah, tapi kesakitan sekali, ya kan? Nah, terus kita ke praktek dokter nih misalnya, udah dok saya sekali gini, oh ya bu, ibu ini kesakitan sekali, saya kasih ya bu obat tramadol, ini sama ini, dicampur tuh biasanya. Jadi tramadol tuh banyak campurannya supaya dia bekerja lebih poten. Tapi itulah bila nyeri sekali, karena selain dia, jadi kan kalau pasien itu kesakitan sekali, otomatis nggak bisa tidur nih pasiennya. Tapi setelah dengan pakai tramadol, nyerinya hilang, dia bisa istirahat. Bukan berarti kemudian ketika ingin butuh tramadol jumpai dokter minta resep ya. Nggak bisa, harus sesuai. Harus sesuai diperiksa dulu. Itu perlu tramadol nggak? Jangan-jangan modus. Jumpa dokter minta resep. Resep aja, nggak bisa. Baik, saudara-saudara sebangsa dan diskusi hari ini luar biasa. Terima kasih ya Pak Dokter, terima kasih Pak Kasat atas kehadirannya. Dengan demikian kita sudahi edisi kita kedua ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.